Je m'appelle Safa Putraida dengan NIM 245110307111104. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai skandal Dreyfus yang terjadi pada masa periode Republik Ketiga Prancis pada tahun 1894 hingga 1906. Albert Dreyfus merupakan seorang perwira Prancis berpangkat brigadir jenderal yang merupakan keturunan Yahudi. Ia merupakan tokoh utama dalam Dreyfus Affair atau skandal Dreyfus yang terjadi pada masa Republik Ketiga Prancis. Selanjutnya adalah Ferdinand Walsen. Ferdinand Walsen merupakan seorang perwira angkatan darat Prancis dari tahun 1870 hingga 1898. Ia dikenal akan keterlibatannya dalam skandal Dreyfus. Dalam skandal tersebut, seorang kapten Yahudi Prancis yang bernama Alfred Dreyfus dituduh sebagai mata-mata untuk kekaisaran Jerman dan divonis bersalah pada tahun 1894. Padahal mata-mata yang sebenarnya adalah Ferdinand Walsen. Ia pensiun dari militer Prancis dengan pangkat mayor pada tahun 1898. Ia melarikan diri ke Britania Raya dan tinggal di kota Herpenden hingga akhir hayatnya pada tahun 1923. Lalu ada George Picquart. George Picquart merupakan seorang perwira tinggi militer Prancis yang berperan penting dalam pengungkapan ketidakadilan kasus Dreyfus. Ia menjabat sebagai Menteri Perang pada tahun 1906 hingga 1909 dalam kabinet George Clemenceau. Meski awalnya mendukung hukuman bagi Dreyfus, ia berubah setelah menemukan bukti yang menunjukkan kesalahan dalam kasus tersebut. Skandal Dreyfus adalah skandal politik yang memecah belah Prancis pada masa Republik Prancis ketiga yang berlangsung dari tahun 1894 hingga tahun 1906. Skandal politik ini berpusat pada sosok Alfred Dreyfus, seorang kapten Yahudi yang dihukum atas tuduhan berkhianat membocorkan rahasia militer Prancis kepada pihak Jerman. Kasus ini menjadi contoh paling mencolok dari miscarriage of justice, kegagalan peradilan, dan menimbulkan perdebatan politik dan mass formation, pembentukan massa. Skandal ini dimulai pada bulan Desember 1894 ketika Kapten Albert Dreyfus dihukum dengan tuduhan pengkhianatan. Kala itu ia berusia 35 tahun dan merupakan seorang perwira artileri Prancis keturunan Yahudi asal Alsatian. Dia dihukum tanpa dasar dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena membocorkan rahasia militer Prancis ke kedutaan besar Jerman di Paris. Dia dihukum dengan dikirim ke Pulau Setan dan harus menghadapi cuaca yang keras. Selama dalam pengasingan, keluarga Dreyfus, terutama saudaranya yang bernama Matthew Dreyfus, meyakini bahwa Dreyfus tidak bersalah dan berusaha membuktikannya dengan dibantu jurnalis yang bernama Bernard. Pada bulan Maret 1896, Kepala Kontraspionasi Prancis, Kolonel George Picquart, berhasil menemukan sebuah dokumen tulisan tangan yang mirip dengan tulisan tangan Mayor Ferdinand Walsen. Namun, bukti tersebut ditutupi oleh para petinggi militer, dan setelah sidang pra-peradilan yang singkat, Mayor Ferdinand Walsen dibebaskan dari semua tuduhan dan dikirim berdinas ke Afrika Utara. Hukuman terhadap Alfred ini telah menimbulkan antisemitisme di mana Prancis terbagi menjadi dua kubu, yaitu pendukung Dreyfus yang disebut Dreyfusards dan penentang Dreyfus yang disebut dengan anti-Dreyfusards. Pada Januari 1898, kasus ini kembali mencuat sehingga menjadi isu nasional. Jurnalis Émile Zola menulis sebuah artikel berjudul J'accuse yang menimbulkan kemarahan kaum cendekiawan dan liberal.
Masyarakat Prancis semakin terbelah dua. Pada 1899, pemerintah Prancis akhirnya memberikan pengampunan terhadap Alfred Dreyfus dan dia dikembalikan bertugas dan turut berperang selama Perang Dunia ke-1. Alfred Dreyfus kemudian pensiun sebagai letnan kolonel. Penghukuman terhadap Dreyfus kemudian diketahui melibatkan Gereja Katolik Roma. Akibat dari skandal Dreyfus, pemerintah Prancis akhirnya membuat undang-undang yang memisahkan antara gereja dan negara pada 1906.